firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati kita untuk Tuhan, kita menyanyikan pujian kita, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang Tuhan percayakan, untuk kami menikmatinya. Sebelum kami mulai dalam pembelajaran kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, pada pagi hari ini Kak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-30. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, tetapi ya semua hujat yang mereka ucapkan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Kak Intan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Hati yang Lembut. Dalam Markus pasal yang ketiga 20 sampai 30, Kak Intan akan mengambil satu ayat dalam ayat yang ke-29. Mengapa Kak Intan mengambil judul Hati yang Lembut? Karena dalam hati orang-orang yang lembut, Roh Kudus dapat bekerja dengan luar biasa di dalamnya, dalam kehidupannya. Dalam Markus pasal yang ketiga 20 sampai 23 tentang Yesus dan Beelzebul. Peristiwa ini terjadi adalah salah satu peristiwa di mana Yesus sedang melayani di Galilea. Di sini kita diajarkan tentang sikap hati orang-orang yang menentang ajaran dari Yesus Kristus. Nah, adik-adik, ada 2 poin yang akan Kak Intan bagikan di sini. Yang pertama, hati yang keras dapat diubahkan. Adik-adik, saat Yesus berada dalam dunia 3,5 tahun, ada begitu banyak orang yang dapat diubahkan, yang dapat bertobat dan menerima anugerah keselamatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin awalnya mereka memiliki hati yang keras, karena mereka belum mengenal tentang Yesus, mereka belum tahu tentang Yesus, mereka belum mengalami Yesus. Tapi saat mereka bertemu dengan Yesus, saat mereka mendengar orang lain mengatakan tentang Yesus, saat mereka memberanikan diri untuk bertemu dengan Yesus, dan saat mereka mengalami Yesus, saat itu mereka diubahkan. Hati yang keras itu Tuhan dapat ubahkan. Saat kita datang ke hadapan Tuhan,
Kak Intan percaya bahwa sekeras-keras apapun hati kita, Tuhan pasti mengubahkan kehidupan kita. Ada begitu banyak orang-orang berdosa dalam Alkitab yang dicatatkan, mereka memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan. Saat mereka mendengar tentang Yesus, mereka mencari Yesus, dan mereka datang dan mereka mengenal Yesus, dan mereka mengalami perubahan yang berasal daripada Yesus. Karena apa? Karena mereka sekalipun awalnya hati mereka itu keras, tapi mereka memberanikan diri untuk melembutkan hati mereka, sehingga saat mereka melembutkan hati mereka, kuasa Roh Kudus bekerja di dalamnya, sehingga ada perubahan terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi adik-adik, hati yang lembut itu sangat dibutuhkan. Sebagai seorang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita memerlukan hati yang lembut. Karena saat kita melembutkan hati kita, pekerjaan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua yang akan Kak Intan sampaikan, hati yang sengaja dikeraskan adalah tindakan menghujat Roh Kudus. Adik-adik, menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Menghujat Roh Kudus itu bukan terbatas dari sebuah tindakan, namun sikap hati yang dengan sengaja kita keraskan. Adik-adik harus tahu bahwa hati yang keras dan sengaja mengeraskan hati adalah dua hal yang berbeda. Kalau hati kita keras, Tuhan dapat mengubahkan. Tapi kalau kita sengaja mengeraskan hati kita, sekalipun sudah banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk mengubah hati kita, tapi kita sengaja mengeraskan hati kita, maka itu adalah tindakan di mana kita sedang menghujat Roh Kudus, dan itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Dalam ayat ini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di sini Tuhan mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Karena apa? Karena ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa semua hal yang Yesus kerjakan, semua hal yang Yesus lakukan, semua mujizat yang Yesus lakukan, kesembuhan, mengusir roh-roh jahat, dan juga banyak mujizat yang Tuhan lakukan itu, mereka mengatakan bahwa itu semua itu berasal daripada setan. Padahal Roh Kudus telah bekerja berulang kali dalam kehidupan mereka, memberi kesaksian tentang pekerjaan Yesus sebagai sesuatu yang berasal dari Allah, dan Roh Kudus bekerja dalam hati setiap mereka untuk menerima Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan mereka. Namun ahli-ahli Taurat sengaja mengeraskan hati mereka. Mereka anggap bahwa pekerjaan Yesus itu semua berasal daripada pekerjaan dari roh jahat. Padahal mereka tahu tentang Yesus. Mereka tahu tentang kebenaran. Mereka juga adalah orang-orang yang mengatur orang-orang Yahudi, tapi mereka tidak percaya. Mereka sengaja mengeraskan hati mereka karena saat itu mereka takut popularitas mereka itu menurun. Orang-orang yang mengikuti mereka itu menurun. Akhirnya mereka sengaja mengeraskan hati mereka untuk tidak percaya bahwa semua yang Yesus lakukan itu pekerjaan dari Allah Bapa. Mereka mengatakan pada semua orang bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah pekerjaan dari kuasa kegelapan, dari setan. Dan oleh sebab itu Tuhan mengatakan bahwa mereka sedang menghujat Roh Kudus dan mereka tidak dapat diampuni. Sikap hati demikian sangatlah sulit untuk diubah. Hati yang keras, hati yang sengaja dikeraskan adalah dua hal yang berbeda. Adik-adik, saat kita mengetahui kebenaran, sekalipun hati kita keras, saat kita mengetahui kebenaran, saat orang lain memberitahukan kita tentang kebenaran, dan hati kita menjadi lembut, kita menerima kebenaran itu, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita. Tapi saat kita sudah mengetahui kebenaran, orang lain sudah memberitahu kita tentang kebenaran, tapi kita sengaja mengeraskan hati kita seperti ahli-ahli Taurat, maka saat itu kita sedang menghujat Roh Kudus. Kita sedang melakukan dosa terbesar. Karena sebenarnya Roh Kudus sudah memakai banyak orang untuk menyampaikan kepada orang-orang yang mengeraskan hatinya bahwa Tuhan itu salah satu-satunya juru selamat. Tapi kalau mereka tidak percaya dan sengaja mengeraskan hati mereka, maka saat itu mereka sedang membukakan hati Roh Kudus. Mereka sedang menghujat Roh Kudus, dan Tuhan mengatakan bahwa hal itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang Kak Intan mau sampaikan dua hal itu, kita harus belajar bersama-sama untuk melembutkan hati kita. Bukan hanya adik-adik, tapi kakak juga harus belajar untuk melembutkan hati kakak. Karena saat kita semua belajar untuk melembutkan hati kita, pekerjaan Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak akan segan-segan untuk masuk ke dalam kehidupan kita, mengubah setiap kehidupan kita. Karena Roh Kudus ditugaskan untuk menolong setiap kita. Untuk itu kenapa Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Jadi dimanapun adik-adik berada, jadilah orang-orang yang menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Terserah mereka mau percaya atau tidak percaya, tugas adik-adik sudah menyampaikan. Sebagaimana adik-adik bisa percaya bahwa Roh Kudus dapat menolong adik-adik, bahwa Roh Kudus dapat menjelaskan kepada adik-adik tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pegang itu terus dalam kehidupan adik-adik. Karena kebenaran yang sebenarnya yang sudah kita terima,
ada kebenaran yang nyata. Karena dengan kita mempercayai Roh Kudus, menanamkan Roh Kudus dalam hati kita terus melembutkan hati kita agar Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah melepaskan keselamatan yang sebenarnya. Jadi adik-adik dan kakak sudah menerima keselamatan yang berasal daripada Tuhan, jangan pernah lepaskan itu, tapi jadikanlah keselamatan itu untuk memberitahukannya kepada orang lain bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, dan biar mereka dapat membuka hati mereka dan tidak mengeraskan hati mereka agar Roh Kudus dapat bekerja di hati mereka seperti bekerja dalam hati kakak dan juga bekerja dalam hati adik-adik semua. Jadi untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari terus jadi pribadi yang lembut hati biar Roh Kudus terus bekerja dalam hati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami menjadi penolong bagi setiap kami, mengarahkan kami untuk melakukan semua hal yang Tuhan inginkan kami lakukan. Untuk itu kami berdoa, kami meminta pertolongan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semua kebenaran yang sudah kami terima yang berasal daripada kebenaran firman Tuhan, Tuhan tolong agar kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan lakukan, bahkan Tuhan juga menolong setiap kami, berikan kami hikmat untuk adik-adik kami dalam proses belajar mengajar. Tuhan berikan hikmat, kepintaran, ingatan yang tajam agar segala sesuatu yang disampaikan oleh guru-guru dapat menjadi bekal untuk masa depan nanti. Bahkan guru-guru yang mempersiapkan materi untuk mengajar anak-anak, Tuhan pakai dengan luar biasa, biar guru-guru pun diberikan hikmat agar menuntun anak-anak untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini, kami percaya kami semua ada dalam tangan Tuhan yang tepat. Roh Kudus menuntun setiap kehidupan kami agar kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.